Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sobat perjuangan. Perkenalkan, nama saya Jihadul Akbar dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas FPSB Universitas Islam Indonesia. Sini saya akan sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman, yaitu tentang bagaimana cara membuat proposal penelitian secara umum dan dasar sistematika. Penulisan sebuah proposal penelitian terdiri dari 7 kumpulan informasi ya teman-teman. Contohnya, 1, nama atau judul dari proposal. Yang kedua, pendahuluan yang memuat tujuan, rumusan, masalah, dan manfaat penelitian. Yang ketiga, dasar-dasar teori. Yang keempat, metode penelitian yang digunakan. Yang kelima, jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian. Dan keenam, daftar orang-orang yang terlibat dalam perbuatan dan penyusunan proposal. Yang ketujuh, rincian dan seluruh kegiatan. Sistematika penulisan proposal. Penelitian yang digunakan bisa saja sama di antara satu dan yang lainnya. Hal ini karena setiap proposal penelitian mempunyai beragam kebutuhan dan jenis tersendiri. Tetapi pada dasarnya Anda dapat menerapkan 7 sistematika penulisan proposal. Seperti yang saya 7 penulisan proposal yang saya bacakan tadi ya teman-teman. Apa saja yang tersaji dalam proposal penelitian? Yaitu ada abstrak, ada latar belakang masalah, terus ada permasalahan penelitian dan literatur review dan landasan teori, dan keenam itu ada hipotesis, yang ketujuh ada metodologi, dan ke-8 hasil yang diharapkan. Yang ke-9 waktu dan tempat penelitian, dan yang ke-10 adalah daftar pustaka, dan 11 itu yang terakhir ialah lampiran. Sini kita akan jelaskan satu persatu ya teman-teman, mulai dari abstrak penelitian dan kata kunci. Abstrak penelitian merupakan gambaran ringkas terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Secara teknis, abstrak penelitian ditulis tidak lebih dari 200 kata yang memuat minimum uraian tentang dasar pemikiran tujuan penelitian. Metode yang digunakan kajian terdahulu dan implikasi serta kontribusi penelitian bagi user dan stakeholders. Yang kedua ada latar belakang masalah. Pada bagian ini diuraikan tentang dasar pikiran atau argumentasi, menganggap masalah dan pertanyaan atau penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang masalah secara eksplisit memuat substansi atau permasalahan, akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian. Yang ketiga yaitu permasalahan penelitian. Yang dimaksud masalah adalah masalah ilmiah penelitian. Nah, pada bagian ini, masalah penelitian merupakan rumusan atau identifikasi permasalahan yang akan dipecahkan atau akan dicarikan solusinya melalui satu proses penelitian. Suatu rumusan masalah minimal membuat minimum 2 variabel yang dihubungkan dan dibedakan. Dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur di make-nya atau measurable and manageable ya teman-teman. Yang keempat ada literatur review. Literatur review ini menguraikan hasil dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang diajukan. Literatur review akan menjadi guide terkait dengan cakupan atau batasan penelitian, penggunaan metodologi dan kedalaman kajian dan penelitian, serta menghindari pengulangan pernyataan penelitian yang sama. Nah, yang kelima ada landasan teori dan kerangka konseptual. Landasan teori merupakan hasil penelusuran penelitian terkait teori-teori yang digunakan dari buku-buku ilmiah. Landasan teori membantu penelitian menganalisis secara mendalam hasil analisa data dan memberi alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan
dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum di dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan sehingga jelas hubungan antar variabel ya teman-teman. Nah, yang keenam ada hipotesis. Jika ada, hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar, mungkin salah. Dengan kata lain, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui temuan penelitian, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Yang ketujuh ada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian adalah desain yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran siap responden ya, atau sampel ya, sumber informasi, jenis informasi atau data yang akan dicari, dikumpulkan, data sekunder yang digunakan jika ada, unit analisis atau tim lain penelitian, dan lokasi penelitian dan metode penelitian, teknik pengumpulan yang diukur, dan rencana analisis data, misalnya menggunakan analisis korelasi dan regresi atau penelitian kuantitatif. Nah, yang kedelapan di sini hasil yang diharapkan, yaitu hasil yang diharapkan merupakan gambaran manfaat, hasil dan produk akan dihasilkan setelah kegiatan penelitian sesuai yang dilaksanakan. Dalam konteks ini harus bisa diuraikan apa manfaat penelitian dan siapa. Yang kesembilan ada waktu dan tempat penelitian. Waktu pelaksanaan dan penelitian, rencana kegiatan penelitian harus dibuat dalam tabel dengan mengacu pada waktu pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan. Yang ke-10 ada daftar pustaka atau rujukan. Daftar pustaka ini diurutkan berdasarkan nama penulisan dan tahun terbit. Yang ke-11 ada lampiran. 1 atau kurikulum atau fact. Yang kedua itu ada RBA penelitian. Yang ketiga ada salinan SK. Yang keempat ada salinan NPWP. Yang kelima ada salinan Norekening BNI. Lampiran-lampiran seperti CP, RBA dan lain sebagainya disertakan dalam proposal atau hard copy yang diserahkan kepada pusat penelitian atau pulsit pen ya teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman. Semoga cara atau yang saya jelaskan tentang pembuatan proposal penelitian bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya Jihadul Akbar. Wassalamualaikum.